Lingkungan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, karena itu perlu menciptakan lingkungan yang nyaman. Jika mendengar kata lingkungan, mungkin kita teringat pada alam dan tatanan masyarakatnya. Kita tahu bahwa usia bumi sudah semakin tua, namun kesadaran untuk merawat bumi tidak dimiliki semua orang. Maka tak heran bila terjadi banyak pencemaran lingkungan. Lantas, apa sih arti dari pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah perubahan pada alam akibat aktivitas manusia dalam pengembangan ekonomi atau teknologi. Namun, dalam penjelasan lain, di dalam buku Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, pencemaran lingkungan adalah perubahan pada tatanan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu ada 4 macam. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara ialah di mana suatu kondisi kualitas udara itu berkurang karena adanya gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO yang mengudara di sekitar kita. Pencemaran udara ini juga sering disebut dengan polusi udara. Selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air ialah di mana suatu kondisi air atau kualitas air itu berkurang dikarenakan adanya zat kimia yang masuk ke dalamnya, atau juga bisa disebabkan oleh limbah-limbah seperti limbah pabrik, limbah industri, atau limbah rumah tangga yang masuk ke dalam air. Membuang sampah juga bisa menyebabkan pencemaran air. Pencemaran air ini bisa dilihat dari segi baunya atau bau air dan warna air. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ialah di mana suatu kualitas tanah itu berkurang. Pencemaran tanah ini terjadi karena banyak hal, diantaranya yaitu ada sampah anorganik yang tidak mudah hancur, kemudian terkubur di dalam tanah dan mengeluarkan zat kimia yang masuk ke dalam tanah tersebut. Kemudian penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, penggunaan deterjen yang berlebihan dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini berimbas kepada kualitas kesuburan tanah, sehingga apabila sudah tercemar maka tanah tersebut tidak akan subur lagi. Yang terakhir ada pencemaran suara. Pencemaran suara sering juga disebut dengan polusi suara. Polusi suara ini terjadi karena adanya suara yang sangat keras seperti suara kendaraan, suara pesawat, suara mesin, atau suara radio yang sangat keras yang bisa mengganggu pendengaran dan mengakibatkan pencemaran suara. Perkenalkan, nama saya Sania Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pencemaran lingkungan. Pencemaran di lingkungan tidak mungkin terjadi jika tanpa penyebab. Ada beberapa penyebab pencemaran lingkungan yang patut diwaspadai. 1. Kendaraan bermotor. Saat ini aktivitas manusia memang tidak bisa lepas dari kendaraan bermotor. Namun, asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor mengandung berbagai bahan kimia dan dapat memicu pencemaran udara. Kedua, asap rokok. Rokok membawa dampak negatif yang cukup beragam. Selain menyebabkan gangguan kesehatan, rokok bisa menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Ketiga, asap dari pabrik. Asap pabrik juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Asap dari pabrik ini jika dihirup terus-menerus juga menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Keempat, sampah rumah tangga. Aktivitas ini sehari-hari juga bisa mencemari lingkungan, misalnya saat mengkonsumsi makanan dan menghasilkan sampah. Bahan bekas tersebut bisa saja memicu pencemaran. Kelima, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk bisa meningkatkan potensi pencemaran ke lingkungan. Keenam, tumpahan minyak laut. Minyak yang tumpah ke laut bisa mengganggu kehidupan bawah laut dan mengancam kelestarian biota laut. Ketujuh, limbah industri.
Selain asapnya kawasan industri menghasilkan limbah yang bisa mencemari lingkungan, limbah dari beberapa industri seperti tekstil, kertas, emas, cat pupuk organik, hingga farmasi, jika tidak dikelola dengan baik, akan merusak lingkungan, terutama mencemari air dan tanah. Kedelapan, limbah pertanian. Aktivitas budidaya pertanian juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan apabila tidak dilakukan dengan baik dan benar. Nah, menyebabkan pencemaran air, kerusakan tanah, hingga berakibat pada gangguan kesehatan petani itu. Dengan cara menggunakan air secara bijaksana, tidak membuang limbah sampah atau limbah bahan kimia gitu secara sembarangan, serta merawat pepohonan. Yang ketiga itu ada cara mencegah pencemaran lingkungan tanah, yaitu mengurangi penggunaan plastik serta kertas, mendaur ulang sampah, serta membeli barang-barang yang dibutuhkan saja. Selain poin-poin yang saya sebutkan, menurut saya edukasi sejak dini juga penting agar kita mengerti seberapa penting cara mencegah pencemaran lingkungan. Dan poin penting juga ada yang namanya 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Ini juga menurut saya penting, yakni mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih berguna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.